Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, dalam kesempatan ini kita akan belajar hijaiyah. Dulu kalian sudah belajar di kelas 1, maka di kelas 2 kita akan melanjutkan belajar hijaiyah. Di kelas 1 kalian belajar huruf-huruf hijaiyah tetapi belum disambung. Maka di kelas 2 ini kita akan belajar huruf-huruf yang bisa disambung, dan kita juga akan mempelajari huruf-huruf yang tidak bisa disambung. Mari kita belajar bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita akan belajar huruf-huruf hijaiyah. Dulu di kelas 1 kalian belajar huruf-huruf hijaiyah yang masih terpisah ya, seperti ini. Huruf apa ini? Ada huruf alif, huruf ba, ya, huruf ta, huruf sa, ada huruf jim, ada ha, kha, dal, za, ra, za. Nah, ini ya. Kemudian dilanjutkan ada huruf apa ini? Sin, shin, ada huruf shad, ada huruf zad, ada huruf ta, ada huruf za, ada huruf ain, ghain, fa, ya. Kemudian ada huruf qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, dan ya. Nah, dari sekian huruf-huruf hijaiyah itu hanya ada 6 huruf ya. Jadi ada 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya ya. Jadi ada huruf alif, dal, za, ra, za, dan wawu. Nah, ini kalau mau disambung dengan huruf selanjutnya tidak bisa ya. Bisanya kalau disambung dengan huruf ini sebelumnya itu. Tapi kalau mau disambung dengan huruf sesudahnya itu ya tidak bisa. Nah, bagaimana dengan huruf yang lain yang tadi kita baca bersama-sama? Itu bisa disambung kecuali ke-6 huruf ini ya. Baik. Untuk kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menyambung untuk huruf ba. Nah, bagaimana huruf ba? Kalau huruf ba itu kalau ingin disambung dia itu di depan, ya, di depan dia ambil sedikit saja, nah, seperti ini, ya, ini ya. Nah, mau disambung dengan huruf yang lainnya, nah ini nanti di sebelah sini. Kemudian bagaimana dia kalau di tengah? Ya, kalau di tengah dia begini, gitu ya. Jadi ada titik-titik sebelumnya atau huruf sebelumnya dan huruf sesudahnya. Dia kalau di tengah. Bagaimana dia ketika di belakang? Nah, di belakang dia bentuknya hampir mirip dengan bentuk aslinya gitu. Nah, jadi di depan seperti ini, di tengah sini, kemudian di belakang seperti ini. Kemudian bagaimana dengan huruf ta? Ya. Kalau huruf ta itu hampir sama dengan huruf ba. Jadi kalau ambil, nah ini ya. Nah, ini kalau di depan, ini titik itu artinya huruf berikutnya. Kemudian bagaimana dia ketika di tengah? Nah, di tengah seperti ini. Ini huruf ta ini nanti dilanjutkan dengan huruf berikutnya. Gitu. Kemudian bagaimana dia di belakang? Ketika dia belakang di akhir, nah seperti ini. Dia akan kembali ke bentuk semula, gitu ya. Nah, kemudian huruf sa. Nah, bagaimana dengan huruf sa? Kalau huruf sa, ya, huruf sa itu juga hampir dengan huruf ba dan ta, ya. Jadi ambil sedikit aja. Nah, itu ada titiknya 3, jangan lupa. Kemudian bagaimana ketika dia di tengah?
gitu ya. Di tengah seperti ini. Nanti dilanjutkan dengan huruf berikutnya. Nah, kemudian ketika dia di akhir kembali bentuknya seperti semula, gitu ya. Baik. Kemudian ada huruf nun. Nah, seperti ini, ya. Ya, titiknya jangan lupa titiknya 1, kemudian dilanjutkan dengan huruf berikutnya ketika di depan. Bagaimana ketika dia di tengah? Nah, ini kalau di tengah seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian ketika dia di akhir, nah dia akan kembali seperti bentuk aslinya ya ketika dia di akhir. Kemudian untuk huruf ya, sayangnya huruf ya itu kalau dia di depan, nah ini seperti ini. Ini titik artinya dilanjutkan dengan huruf berikutnya. Ketika dia di tengah, jangan lupa ya titiknya ada berapa? Ada 2. Ini ya, ini dilanjutkan. Kemudian ketika dia di akhir, dia akan kembali ke bentuk semula. Jangan lupa ya titiknya ada 2. Nah itu. Nah anak-anak, kemudian bagaimana kita akan belajar untuk menyalin ya. Jadi nanti tugas kalian adalah menyalin. Nah ini huruf apa ini? Nah ini huruf nun, ini huruf ba dan huruf ta. Nah caranya bagaimana? Nun sedikit saja seperti ini. Kemudian ba ya sedikit saja. Kemudian huruf ta. Nah ini kalau ta yang di akhir maka bentuknya seperti aslinya, diberi harokat nabati. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana menyalin ya? Ada kata sabitu. Sabitu ini ada huruf sa, ini ba, kemudian ta ya. Sedikit saja. Nah, ini seperti ini. Kemudian ba juga sedikit saja. Kemudian kalau ta maka akan kembali seperti bentuk huruf aslinya, kita beri harokat sabitu. Nah, ini ya. Berikutnya yubinan, nah ini seperti ini. Kemudian kasroh ya. Kemudian nun. Nah, seperti ini. Beri harokat ya, yubinan. Nah, seperti ini. Kemudian ini nasiyin ya. Ini huruf nun, ini huruf sa, kemudian ini huruf ya. Nah, huruf nun seperti ini. Nun ya, nunnya kecil saja sedikit. Kemudian sa juga sedikit saja. Kemudian ya. Nah, seperti ini ya. Nasiyin. Nah, sekarang terakhir ya. Ini ada kata banatun. Nah, ini ba ya, huruf ba-nya kecil saja. Kemudian nun, ya, kemudian huruf ta kembali ke bentuk seperti semula ketika berada di akhir. Di harokat ya, banatun. Nah, itu cara menyalin dari huruf-huruf yang disambung. Semoga anak-anak bisa paham. Silahkan nanti kalian bisa berlatih. Demikian ya anak semuanya ya. Silahkan kalian berlatih. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak, tadi kita sudah belajar huruf-huruf hijaiyah yang bisa disambung dan huruf-huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Nah, dalam kesempatan ini kita belajar huruf ba, ta, sa, nun, dan ya. Bagaimana menulis di depan, di tengah, dan di belakang. Tugas kalian, silahkan kalian menyalin dari soal-soal yang ada di buku BBD. Sekali lagi, Ustadz Wahyu minta kalian menulis dengan baik dan benar.
Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.